Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, baik pada pertemuan keempat ini kita akan mempelajari tentang teori produksi Islam. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari ya tentang teori konsumsi Islam. Pada prinsipnya, kegiatan produksi itu sebagaimana kegiatan konsumsi terkait sepenuhnya dengan syariat Islam. Jadi dalam hal ini, kegiatan produksi itu merupakan mata rantai dari konsumsi. Karena tanpa kegiatan produksi, barang dan jasa tidak akan ada yang bisa dikonsumsi. Oleh sebab itu, kegiatan produksi diwajibkan karena manusia itu butuh makan dan minum agar bisa hidup dan beribadah. Contohnya, manusia juga perlu pakaian untuk menutupi aurat dan untuk beribadah. Kemudian butuh tempat tinggal untuk melindungi dirinya dan juga beribadah. Tapi semua itu baru bisa diperoleh dan dinikmati oleh manusia jika dikelola menjadi barang dan jasa yang siap dikonsumsi dengan proses produksi terlebih dahulu. Kemudian latar belakang produksi Islam. Jadi kita tahu ya bahwa aktivitas ekonomi yang sangat menunjang kegiatan konsumsi adalah produksi, di mana produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Tanpa kegiatan produksi, maka konsumen tidak dapat mengonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkannya. Jika konsumen mengonsumsi barang dan jasa untuk mendapatkan maslahah, maka produsen akan memproduksi barang dan jasa yang dapat memberikan maslahah. Jadi produsen itu memiliki tujuan sama, yaitu mencapai maslahah. Di sini menurut Siddiqi mendefinisikan kegiatan produksi merupakan penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan atau kemanfaatan atau maslahah bagi masyarakat. Jadi menurut Siddiqi dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat, maka ia telah bertindak sesuai dengan Islami. Tujuan produksi Islam. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pribadi secara wajar. Nah, dalam hal ini, tujuan ini dimaksud untuk menumbuhkan sikap self-interest karena hal yang menjadi konsep dasarnya itu adalah pemenuhan kebutuhan secara wajar dan tidak berlebihan tetapi tidak kurang. Itu tujuan produksi Islam, memenuhi kebutuhan pribadi secara wajar. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini berarti produsen itu harus proaktif dalam menyediakan komoditi yang menjadi kebutuhan masyarakat dan terus memberikan produk yang terbaik. Memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, keperluan masa depan. Nah, berarti dalam hal ini berorientasi ke masa depan. Berarti produsen itu harus terus-menerus meningkatkan kualitas barang melalui serangkaian proses riset, kemudian pengembangan, dan berkreasi untuk menghasilkan barang-barang yang menarik. Selanjutnya, keperluan generasi yang akan datang. Berarti produksi dilakukan tidak boleh mengganggu keberlanjutan hidup generasi yang akan datang. Pemanfaat input pada masa sekarang ini ya tidak boleh menyebabkan generasi yang akan datang itu kesulitan. Selanjutnya, keperluan sosial dan infak di jalan Allah. Berarti dalam hal ini insentif utama bagi produsen untuk meningkatkan output yang lebih tinggi yaitu memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Selanjutnya, fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara jumlah output dan input berupa barang atau jasa yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode. Jadi ada dua prinsip bagaimana produksi itu dapat berjalan sehingga mampu meningkatkan tingkat yang maksimum dan efisien. Dengan yang pertama, yaitu memaksimalkan output dengan menggunakan input tetap. Kemudian yang kedua, meminimalkan penggunaan input
untuk mencapai tingkat output yang sama. Nah, bisa dilihat ya pada kurva ini bahwa input digambarkan pada sumbu vertikal dengan simbol K. Dengan simbol K, kemudian input digambarkan pada sumbu horizontal dengan simbol L. Kemudian, titik-titik kombinasi input K dan L yang menghasilkan tingkat output yang sama dapat saling dihubungkan sehingga membentuk suatu kurva. Jadi ini ya, yang melengkung-melengkung ini ya, merupakan titik kombinasi input K dengan L. Nah, dari kurva ini ada Q1, ada Q2, dan ada Q3. Ini sebagai output. Jadi semakin Q1, Q2, dan Q3 ini menjauh dari titik 0, ya, di sini ya, titik 0 ya, atau input, maka artinya jumlah input semakin besar dan jumlah output semakin besar pula. Jadi semakin kurva yang melengkung ini jauh dari titik 0 atau input, maka artinya jumlah input semakin besar dan jumlah output semakin besar pula. Nah, ini tugas terakhir. Silahkan beri kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.